Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ahkamal hakimin, arhamar rahimin, wa khairur razikin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil awail wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para anak cucu Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid Brani, begitu juga orang tua kita, kakek saya Al-Habib Ja'far Shadiq bin Seggaf As-Seggaf, dan seluruh habaib yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi ta'atillah wa rasulih, amin ya rabbal. Dan begitu juga para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Para tokoh-tokoh ada di daerah sini, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita untuk lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dengan tujuan yang mulia, dengan niat yang mulia, untuk menghadiri majlis ta'lim, untuk menghadiri majlis yang di situ menerangkan tentang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan warisan Nabi yaitu ilmu. Karena para anbiya, para rasul, mereka tidak pernah mewariskan harta, tidak pernah mewariskan dunia, karena mereka dalam kehidupannya tidak ada dunia, tidak memiliki apa-apa dalam dunia. Tapi mereka, para anbiya, mewariskan hanyalah ilmu. Maka itu siapa ingin mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena warisan Rasul ini bukan khusus untuk keluarganya, bukan khusus untuk anak cucunya, tapi bagi siapapun yang ingin mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa mendapatkan dengan mengambilnya. Apa itu warisannya? Yaitu adalah ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh para anbiya hanyalah ilmu, enggak ada yang lain. Yang pengen dapat kemuliaan ini, yang pengen dapat warisannya Nabi, bukan warisannya Bapak Joko ini, bukan warisannya Bapak sakarpe wis Bapak Sopo. Ya, ini warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kemuliaan. Maka hendaknya dia mencari ilmu, menghadiri majlis-majlis yang di situ isinya adalah ilmu. Itu adalah suatu keistimewaan. Ilmu ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Seluruh kehidupan kita yang nanti dinilai oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah, bukan harta kita, bukan berapa banyak anak kita, pengikut kita, bukan. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah amal kita. Yang akan ditimbang, yang dihisab oleh Allah adalah amal kita. Kita diberikan umur sekian puluh tahun, kita lalui untuk apa? Apa yang telah kita kerjakan dalam dunia ini? Apakah banyak taatnya atau maksiatnya? Apakah banyak ibadahnya ataukah banyak maksiatnya? Yang dilihat amalnya.
sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, ngaji Qur'annya bagaimana, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa adalah amal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang akan dinilai oleh Allah, kalian dihidupkan oleh Allah, dimatikan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah nanti ada di padang mahsyar. Untuk apa kita dihidupkan di dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji oleh Allah mana amal terbaiknya. Yang dilihat amal. Dan yang perlu kita ketahui amal. Bagaimana kita bisa melakukan amal ini? Kita tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan ilmu. Gak akan bisa orang melakukan sholat dengan sah, melakukan ibadah dengan benar kecuali mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukunnya. Bisa jadi kebalik, niatnya baik, amal ibadah, tapi karena gak punya ilmu justru menjadi maksiat, menjadi hal yang haram, dan percuma akhirnya akan sia-sia, dan na'udzubillah akan menyusahkan kita ada di akhirat. Seorang perempuan karena dia ingin mendapatkan amal ibadah yang banyak, ingin dekat kepada Rasul, ingin dekat kepada Allah, tapi tidak memiliki ilmu, hanya mengandalkan amal ibadah tanpa didasari ilmu, akhirnya keliru. Masya Allah, karena nggak ingin lepas sholat walaupun haid, akhirnya sholat. Masya Allah, nggak mau lepas dari Al-Quran, akhirnya waktu haid pun baca Al-Quran. Yang ada akhirnya seperti ini karena tidak didasari ilmu, akhirnya menjadi maksiat. Sholat bagi perempuan yang haid haram. Ngaji Al-Quran bagi perempuan yang haid haram. Alasannya apa? Saya nggak mau lepas, pengen dekat sama Nabi, pengen banyak ibadah. Keliru. Inilah hasilnya orang beribadah, beramal tanpa ilmu, ya seperti ini. Diceritakan ada seorang muda perjanjian dengan temannya, kita pisah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kamu ingin mendekatkan diri dengan apa? Saya dengan ilmu. Kamu dengan apa? Saya dengan amal ibadah. Semuanya pisah. Sekian tahun gak ketemu, dicari ini temannya yang ahli ibadah sama yang orang mencari ilmu tadi. Dicari, didatangi, ternyata dia menyendiri. Menyendiri, ibadah terus, gak mau nikah, gak mau kawin. Kenapa? Takut ibadahnya nanti hancur, waktunya diambil sama istrinya. Bingung ini temennya yang mencari ilmu. Kemudian kamu ini manusia, kamu punya nafsu, kamu punya hasrat. Ketika nafsumu naik, hasratmu naik, bagaimana engkau melampiaskannya? Saya punya keledai, saya pakai itu keledai. Maksudnya bagus, tapi karena nggak punya ilmu, akhirnya salah kaprah. Yang haram pun akhirnya dianggap ibadah. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Maka itu menghadiri majelis seperti ini sangat mulia. Kenapa? Di sini diajarkan kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang itu ibadah, mana itu yang maksiat. Jangan sampai kita maksudnya ibadah jadinya maksiat, akhirnya sia-sia. Maka itu ini sangat mulia. Orang punya ilmu gak diamalkan ilmunya juga percuma. Punya ilmu tapi gak diamalkan. Tahu ini haram masih dilakukan. Tahu ini sunnah, ini haram, milih yang haram daripada yang sunnah. Percuma punya ilmu seperti ini. Amal tanpa ilmu gak akan bisa. Ilmu gak diamalkan percuma, gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Ilmu itu ibarat pisau. Ilmu itu ibarat pedang untuk melindungi diri kita. Persiapan perang. Ada orang ketemu macan, dia punya pisau. Dengan pisau ini bisa melindungi dirinya. Gak dipakai pisunya, ditaruh ngelawan macan. Kira-kira ya apa ini? Bodoh. Itulah ibaratnya orang punya ilmu tapi gak mengamalkan ilmunya. Maka itu menghadiri majelis ini sangat mulia. Kenapa? Ilmu. Isinya ilmu, banyak sekali fadilah, keutamaan dalam menghadiri majelis ilmu sangat banyak sekali. Dan lebih-lebih kita saat ini hidup
di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh khianat, di zaman yang hilang amanah, di zaman penuh kezaliman, di zaman mana maksiat merata ada di mana-mana, yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW sudah mengatakan, sudah bersabda ini, akan datang nanti suatu zaman, di situ isinya khianat, kezaliman, fitnah. Gak ada agama Islam kecuali hanya nama, gak ada iman kecuali hanya gambarannya aja. Mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ilmu, meninggalkan ulama. Yang di pikiran mereka hanyalah apa? Al-butan, perut. Pikiran mereka hanya perut. Pikiran mereka hanya kepuasan, kemaluan. Gak ada mikir akhirat. Pikirannya hanya dunia, uang. Yang dijadikan kiblat bukan syariat, kata Nabi di akhir zaman. Yang dijadikan kiblat apa? Perempuan. Yang dijadikan kiblat perempuan. Mazhabnya, ajarannya yang menjadi pedomannya apa? Uang. Bukan Al-Quran yang jadi imamnya, perempuan jadi imam. Yang dijadikan madhabnya bukan syariat Nabi, tapi uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Pokoknya itu. Mau halal haram yang penting ada uang. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Maka kalau sudah begini bagaimana? Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalani perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, patuh dengan syariatnya Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali takwa. Takwalah yang bisa menyelamatkan kita. Fa inna khairaz zadi zadit taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal nanti untuk di akhirat hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Dekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Dekatkan diri kepada Allah dengan menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis yang di situ mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis yang di situ mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, menghadiri majlis yang di situ mengajarkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu nanti kita akan menjadi orang yang selamat. Mau hidup di zaman apapun, kalau kita bertakwa, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Bagaimana caranya takwa ini? Ikuti Al-Quran. Bagaimana mengikuti Al-Quran? Belajar ilmu kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang ulama yang mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyelamatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum tsaqalain, in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada." Aku meninggalkan kepada kalian dua hal, kata Nabi. Dua hal ini, kalau kalian pegang, kalian gak akan sesat selama-lamanya. Mau hidup di zaman apapun gak akan sesat. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Amalkan isinya Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Itu akan bisa menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Fitnah-fitnah agama yang mengajarkan kristenisasi, daripada kezaliman-kezaliman, daripada kemaksiatan. Dengan Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Amalkan isinya Al-Quran. Bagaimana caranya mengamalkan isi Al-Quran, Habib? Dengan Anda mempelajari kitab-kitab yang dibawa oleh ulama as-salihin, yang dibawa oleh ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti mereka. Kenapa? Karena semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Apapun itu bersumber dari Al-Quran. Yang kedua apa kata Nabi? Wa itrati ahla baiti. Ikuti ajaran ahlul bait. Ingin selamat, ikuti ajaran ahlul bait. Bukan ngikuti perorangannya, Pak. Ahlul bait cucu Nabi ini juga manusia. Manusia itu enggak ada yang maksum kecuali para anbiya. Ahlul bait ini sama.
juga memiliki nafsu, bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mengikuti Ahlul Bait bukan ngikut perorangannya, bukan. Orangnya ada yang nakal, ada yang enggak. Tapi ikuti apa? Ikuti ajarannya mereka. Ikuti ajaran para salafun saleh daripada habaib. Apa ajarannya mereka? Apa yang harus kita ikuti dari mereka? Ajarannya mereka itu ilmu. Cari ilmu, dekatkan diri kepada Rasul, dekatkan diri kepada Allah melalui ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan ilmu fisika atau matematika, ilmu agama, ilmu yang bisa mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Amal, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu, beramal, tapi enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bermaksiat dengan seenaknya, percuma orang seperti ini. Orang banyak ilmunya ini belum tentu orang soleh. Orang banyak ilmunya ini belum tentu bisa kita ikuti. Ulama itu ada ulama dunya, ada ulama akhirah. Kalau mau cari hanya ilmu, walaupun bukan orang Islam juga ada yang hafal Quran, juga ada yang hafal tafsir, juga ada yang mengerti fikih. Bukan itu yang dimaksud ulama, bukan hanya yang banyak ilmunya, bukan. Tapi yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak taatnya, yang jauh dari maksiat, itu baru ulama yang harus kita ikuti. Itu sudah dinas dalam Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama yang bagaimana? Bukan yang banyak ilmunya, yang mengamalkan ilmunya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Ini baru ulama. Ikuti yang seperti ini. Belajar ilmu, makin banyak ilmunya, enggak makin besar rasa takutnya. Rasa takut sama Allah masih enggak berubah, masih sedikit, enggak nambah rasa takutnya kepada Allah, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Yang ada seperti ini, semakin banyak ilmunya, semakin jauh dari Rasulullah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu tapi enggak takut, belajar ilmu tapi maksiat, tahu haram masih dilakukan, percuma. Hati-hati. Kemudian ajaran Ahlul Bait apa? Zuhud, zuhud. Jangan ada di hati cinta dunia. Ini ajaran yang harus kita ikuti. Warok, hati-hati dalam mengambil harta. Enggak semuanya langsung diterima kalau kerja. Dilihat dulu halal apa haram. Oh, ini masih ragu-ragu, Beb. Antara halal sama haram, tinggalkan. Ini namanya warok. Ini ajaran Ahlul Bait. Kalau Anda melakukan ini semuanya, ilmu, amal, zuhud, khauf, warok, baru akan selamat. Mau hidup di zaman apapun akan selamat. Susah, Beb, zaman sekarang ini. Susah memang. Nabi sudah menerangkan itu. Nanti akan datang suatu zaman, siapa orang yang berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan syariatnya Rasulullah SAW, maka dia ibarat orang yang menahan areng ada di tangannya. Bara api taruh tangan, bagaimana? Panas. Nanti di akhir zaman itu akan seperti itu. Orang yang dia itu kenceng dengan syariat Nabi Muhammad, panas, berat, ujiannya banyak. Yang dibilang sok alim lah, yang dibilang kaku lah, dan yang lainnya. Ini ujian untuk kita. Tapi janganlah itu merubah diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bertakwa. Dengan apa takwa? Dengan itu semuanya, dengan ilmu, dengan amal, dengan khauf, dengan wara', itu akan membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan kita menghadiri haul Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, kita lihat haul siapapun, coba kita renungkan, yang diceritakan isinya apa? Bukan berapa banyak mobilnya, bukan berapa banyak rumahnya, bukan berapa banyak tanahnya, bukan itu yang diceritakan. Tapi apa yang diceritakan? Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, bagaimana taatnya, ibadahnya, istiqomahnya, itu yang diceritakan. Tujuannya diadakan hal ini apa? Supaya kita mengikuti jejak mereka.
bagaimana mereka dalam sholatnya, bagaimana mereka dalam ilmunya, dalam amalnya. Ikuti itu semuanya. Akhlaknya bagaimana, itu yang harus kita ikuti. Itulah jalan ketakwaan yang mereka tempuh. Setidaknya kalau kita nggak bisa seperti mereka amalnya, tapi setidaknya di jalurnya mereka, meniru sedikit demi sedikit. Man sara 'ala darb wasal. Siapa orang yang berjalan di relnya, mau jalan kaki, mau ngesot, walaupun lama akan sampai. Kalau sesuai jalannya. Kalau sampai naik kereta api, kalau eksekutif cepat sampainya. Kalau ekonomi lebih lambat. Kalau jalan kaki lebih lambat lagi. Tapi kalau sudah sesuai jalurnya, pasti akan sampai cepat atau lambat. Begitu juga kita. Kalau ngikuti Habib Husain bin Hadi Al-Hamid ini sudah eksekutif, cepat. Jalurnya itu cepat, cuman sekian jam nyampe. Kalau kita ini masih jalan kaki, mungkin ada yang merangkak. Tapi setidaknya nanti kita akan sampai, tujuannya sama seperti Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan Nabi Muhammad ada di surganya. Itu tujuan utama diadakan haul. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam qasidahnya, "A'rifil haqq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum fi tariqid duga min haitsu saru warahum." I'rifil haqq, kenali Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jalan dengan mereka. Di jalan apa? Fitri gitu, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwanya mereka? Bagaimana amalnya mereka? Bagaimana rasa takutnya mereka? Ikuti. Fitri gitu haitsu saru. Bagaimana mereka ikuti itu semuanya. Al-Habib Abdullah Haddad juga mengatakan dalam bait syairnya, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Walzam kitaballah, ikuti Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Watba' sunnatan, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mengikuti Al-Quran dan hadis ini? Kita mengikuti supaya tidak salah, ikuti dengan aslafna sholihin. Maka itu Habibullah Haddad meneruskan bait syairnya apa? Waqtat hadakallahu bil aslafi, dan ikuti petunjuk mereka, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah-sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun sholihin. Itu baru akan selamat nanti kita. Hidup di zaman apapun. Tujuannya haul nggak ada lain, hanya menceritakan. Menceritakan untuk apa? Supaya kita tiru, bukan dongeng. Ulaika hadahumullah fabihudahum muqtadih. Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Mereka orang-orang yang diberikan hidayat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hadahumullah, mereka yang diberikan hidayah, diberikan keistimewaan lebih dari yang lain karena berkat ketakwaannya. Fabihudahum muqtadih, dengan jalan mereka, dengan sebab mereka mendapatkan hidayat, fabihuda muqtadi, ikuti itu semua dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan. Maka itu kita hadir di sini tidak lain hanya supaya kita bisa meniru bagaimana akhlaknya Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, bagaimana kedermawanan Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, bagaimana dakwanya Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, bagaimana Habib Sadiq Al-Hamid bangun masjid ada di mana. Ikuti itu semuanya. Ngeluarkan uang buat masjid 2.000 nggak kuat, buat rokok masya Allah. Ikuti setidaknya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita akan nanti dikumpulkan bersama mereka. Semuanya pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga tapi kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Pengen masuk surga, kumpul dengan para aulia, kumpul dengan para sahabat, kumpul dengan para tabi'in, kumpul dengan orang-orang soleh. Bagaimana? Ikuti jalurnya. Kalau nggak ngikuti jalurnya nggak akan sampai, nggak akan kumpul. Naudzubillah min dzalik. Maka itu hadir di sini, hadir nanti ada di Berani bukan untuk apa-apa. Ambil ilmunya, amalkan. Bagaimana akhlaknya, tiru akhlaknya. Bagaimana kedermawannya, tiru kedermawannya. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Al-Faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Khadimul Majlis Sayyid Al-Habib Hasan bin Sadiq Al-Hamid
ya juga ada unsur sedikit balas dendam karena saya biasa diprank, biasa ditipu sama beliau. Sekarang beliau saya sedikit tipu sedikit, nggak apa-apa. Ya, jadi saya telat-telatkan supaya biar redek. Kalau gitu kelihatan melas Pak Habib Hasan ini. Habib, mana Habib udah nyampe telepon. Kalau enggak gitu saya yang dijur Pak. Masya Allah Habib Hasan ini. Ya, mudah-mudahan diberi panjang umur, insya Allah diberikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah nanti kita di akhirat dikumpulkan bersama Habib Husain bin Haji Al-Hamid, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.